Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid An-Nur, Blangkunang Selatan, Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini Allah takdirkan kita semuanya menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Kayak cangkemnya ngapa ya? Mboten ketinggal. Terpanggil dan terpilih untuk hadir di satu acara memperingati salah satu momen terbesar di dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita lihat Bapak Ibu, salah satu peristiwa dan momentum terbesar Nabi yang banyak dibicarakan orang, baik orang Islam maupun non-Islam. Kalau orang Islam yang membicarakan peristiwa ini, itu tentunya biasa-biasa saja, karena bagaimanapun sebagai orang Islam kita harus mengimani apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi luar biasanya apa? Banyak orang non-Islam juga ingin tahu tentang peristiwa itu, yaitu Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa karakteristik dari Nabi Muhammad itu adalah ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Artinya apa? Allah pengen menunjukkan sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan memperkenalkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dengan sifat yang luar biasa. Contoh sifat menungso biasa niku napa Bu? Manusia biasa itu kalau nggak makan lapar. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak makan lapar. Manusia biasa kalau nggak tidur ngantuk. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak tidur juga ngantuk. Cuman mungkin yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi itu satu, Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Pantai Ayah, Kecamatan Ayah, nyuwun sewu, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad diperlihatkan dengan sifat sisi kemanusiaan yang bisa kita lihat? Supaya apa? Supaya orang tidak salah persepsi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh,
besok itu ada cerita kenapa Nabi Isa itu bakal diaudit oleh Allah. Kenapa Nabi Isa akan diaudit oleh Allah? Karena Nabi Isa ini terlalu sakti. Karena saking terlalu saktinya yang terjadi apa? Nabi Isa yang seharusnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, karena Nabi Isa ini terlalu sakti, maka justru banyak umat yang nyembah Nabi Isa. Nah, makanya saya itu punya prinsip dalam berdakwah begini, jadi orang itu jangan terlalu sakti. Nanti kalau terlalu sakti Pak, malah dituhan ke di Gusti Allah ke. Makanya kenapa saya itu paling tidak nyaman kalau berkaitan dengan ilmu perdukunan, ilmu suwu-suwuan, ilmu kekebalan dan lain sebagainya. Makanya kalau kayak Banser datang ke tempat saya, Gus, saya pengen kebal, tolong saya disuwuk, pasti saya tolak. Saya tanya sama Banser, biasanya kalau kamu kebal caranya bagaimana? Nguntal gotri Gus. Saya bilang kalau nguntal gotri kuwi iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke. Nah, maka kemudian apa? Mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak seheboh nabi-nabi sebelumnya. Contoh Pak, Nabi Isa, mukjizatnya kan terlalu banyak, sampai Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, sehingga orang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa? Karena terlalu sakti. Contoh lagi, mukjizatnya Nabi Musa umpamanya, bisa membelah lautan dengan tongkatnya menjadi jalan. Betul Bu? Tapi yang perlu diingat, Nabi Musa itu membelah lautan menjadi jalan dengan tongkatnya, kejadiannya hanya sekali seumur hidup. Ora kok saben ketemu kali banjir digebuk dadi dalan, mboten. Kalau tongkatnya Gus Miftah bisa membelah jalan, oh bisa, gini untuk ndase banser ya iso iki. Nah, maka Bapak Ibu, kehadiran Nabi Muhammad mengingatkan esensi manusia bahwa awal mula manusia diciptakan itu tujuannya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia terbaik itu adalah orang yang paling baik penghambaannya. Orang yang paling baik itu siapa? Orang yang paling banyak ibadahnya. Manusia paling baik itu siapa? Manusia yang paling banyak nyembahnya. Sehingga kemudian apa? Standar kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari sujudnya, dari rukuknya, dari sholatnya. Standarnya bukan karena ketampanannya. Kalau mohon maaf, kalau orang segini banyak, standar kebaikan dilihat dari ketampanannya, pasti yang paling baik adalah Gus Miftah. Ya masuk raimu. Apa Bu? Bebek? Ya emang bebek gawane silem goblok. Standar kebaikan seseorang bisa dilihat bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Sehingga nyuwun sewu, jangan sampai ukuran-ukuran kebaikan seorang hamba itu dilihat dari hartanya umpamanya. Maka banyak orang yang salah persepsinya ketika hidup. Contoh, kita tidak pernah iri ketika melihat tetangga kita rajin ke masjid, tetapi kita senantiasa iri kalau tetangga kita tambah hartanya. Makanya banyak orang jati jajan ini nyuwun sewu, tonggone tuku mobil jenengan melu panas, melu-melu mlebu mobil ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu tuku tanah kuburan. Karena selama ini nyuwun sewu napa? Standar kebaikan itu dilihat dari hartanya.
Seolah-olah nyuwun sewu, manusia yang paling baik itu yang paling baik rumahnya umpamanya nyuwun sewu. Seolah-olah ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari mobilnya, minimal dari sandangan dan pakaiannya. Makanya coba ibu-ibu lihat kalau berangkat pengajian pasti mencari pakaian terbaik. Gini apa badan? Sehingga kadang-kadang pengajian sebagai ajang pamer sandangan. Itu yang saya bicarakan orang sana. Kalau orang sini insya Allah lebih parah. Kadang-kadang kan wong wadon kayak kie, jilbabe pink, bajune pink, roke pink, sempake pink. Bahkan kadang-kadang warna pupurnya tergantung warna jilbabnya. Kalau jilbabnya coklat, bedaknya agak coklat. Kalau bedaknya putih, bedaknya agak putih. Kayak wis lemu, ini banter dewek, janda. Ini kok rondo, masa anak janda gie, lemu, bokongnya gede. Anak siiran kayak gie, gentong gede oke, lumute rondo bokong gede oke. Semut. Nah, sehingga kemudian apa? Seharusnya yang kita upgrade setiap hari itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak pengabdian dan sujud ini kepada Allah Rabbul Izzati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa tradisi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap kali ada momentum itu diperingati dengan pengajian? Rajeban, bulan Rajab diperingati dengan pengajian Rajaban. Bulan Maulud diperingati dengan pengajian Maulutan. Bulan Sa'ban ruahan. Setiap saat, setiap bulan. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan memperbaiki, mengingatkan dan sadar diri bahwa kita ini hanya seorang hamba yang harus patuh dengan ilahi. Mila awakmu kudu ngerti li, kudu sadar diri, sadar posisi. Kalau jomblo tambah lagi, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Nah, lumayan kamu jomblo, di sana ada janda bokongnya gede. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau yang kita perbaiki ini ibadahnya, berarti apa? Akan memungkinkan diri ini menjadi hamba terbaik. Ukurannya dari mana? Ternyata tolok ukurnya adalah dari ibadahnya, wabil khusus adalah sholatnya. Nah, maka kemudian apa? Islam dianugerahi oleh Allah sebagai pembawa risalah itu adalah Nabi Muhammad, orang yang sangat sederhana dan begitu menampakkan sisi kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya jarak kita dengan Nabi ini tidak terlalu jauh. Artinya apa? Terjangkau. Mila nyuwun sewu Pak, kalau mas-mas yang nom-nom ini, kenapa kalau pengajian itu Gus Miftah mau ngerosting dan mau dirosting? Aku ngonek ke awakmu bebas, kue ngonek ke awakku ya bebas. Jawabannya sederhana, supaya jaraknya ini tidak terlalu jauh. Dibayar matamu gitu, dibayar. Kok cangkemnya bosok temen ya?
Saya itu kalau mau dapat duit banyak itu nggak perlu jadi kiai, Pak. Banyak perusahaan pengen menjadikan saya komisaris perusahaan. Perusahaan swasta, perusahaan BUMN itu pengen menjadikan saya komisaris. Yo malu mau ganteng tur pinter. Jadi kalau saya mau pengen dapat uang, Pak, itu cukup jadi komisaris sebulan itu ngantor cuma 4 kali. Nggak perlu biayaan, apalagi ning jati-jati dalane welek temen, ya Allah. Saya tadi mikir, ini nggak naik perahu kok diantem ombak gitu. Itulah bedanya Kebumen dengan Sarkem. Kalau Kebumen itu banyak jalan berlubang, Sarkem banyak lubang berjalan. Ya. Begitu masuk sini, geludak, geluduk, geludak, geluduk. Saya batin dancuk temen kayak dalannya. Apa? Kasih tahu Ganjar. Hubungannya apa karo Ganjar? Oh, bendandani. Ya ngomong bupati ini Rika ya. Ndi kayak bupati ini? Oh lah. Nah, maka jarak Nabi itu dibuat tidak terlalu jauh dari umatnya. Kanjeng Nabi itu sering, Pak, makan di depan rumah, kakinya diangkat seperti ini. Memang sunahnya seperti ini. Maksudnya apa? Supaya orang juga melihat Kanjeng Nabi dia butuh makan kayak kita. Oh, Kanjeng Nabi butuh makan kayak kita. Contoh umpamanya, Pak Bu, yang saya jadikan dasar kenapa saya pengajian bersama para PSK itu adalah satu ketika Kanjeng Nabi makan di pasar. Begitu beliau sedang nikmat makan, ada lonte liwat. Bukan purel. Orang itu salah persepsi ya. Purel itu bukan lonte. Purel itu pemandu karaoke. Ya apalah kok kiai ini purel keprimen apal ya. Apa? Nah, jadi kalau purel itu kalau bahasa Inggrisnya LC, ladies skirt. Kalau bahasa anak pantura itu namanya PK, pemandu karaoke. Kalau di Bandungan namanya PL, pemilih lagu. Kalau yang viral hari namanya purel. Kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-usel kayak gini. Ya apa loh ini purel? Ya, aduh sing jandane lemu mangku purel. Kayaknya mantan purel ya. Kanjeng Nabi baru makan, minum, karena di hadapannya banyak makan dan minum. Beda kalau di Kebumen pengajian jadi jatar nggak ada makan, nggak ada minum. Panitianya tahu kalau Gus Miftah puasa mungkin. Mboten satu suku kula pas poso niku. Kemungkinan kenapa nggak ada makan dan minuman, satu panitianya tahu Gus Miftah puasa, atau yang kedua miskin nggak ada anggaran. Kenapa? Panitianya sakti, ngerti kayak ini puasa lah disuguh. Sakti apa kere kayak dalan nih. Malah lali ngomong apa gara-gara ngomong purel tadi itu loh. Nah, ini dikai pantun men dalane dibangun karo bupati ini ya. Beli permen, beli pisang. Bupati Kebumen, kok jalanmu banyak berlubang? Main didandani ya. Paling besok kalau mau kampanye, besok jalannya kita dandani, begitu tadi lali. Itulah bedanya pilkada dengan pilkabe. Apa bedanya, Ibu?
pil KB lak lali, pilkada lak dadi lali, pil KB lak lali dadi. Nah, ketika Kanjeng Nabi baru makan dan minum, Pak, ada PSK lewat londe. Kenapa Dani londe berkelon dele-dele telembok, kalau bahasa ngapaknya telembok ya, kalau bahasa Surabayanya begenggek apa Pak? Niki apa arane? Bukan galon, begenggek. Kok balon ki apa ya? Kita tamune sarkem ya. Nderek kula. Ini ada PSK lewat, Pak. Ketika Kanjeng Nabi makan. Melihat Nabi Muhammad, PSK ini langsung lihat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tuh gantengnya minta ampun, Pak. Khairul bariyah nadroh ilaiha. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah sebagai manusia tertampan di dunia. Dengan Nabi Yusuf lebih tampan mana, Gus? Kenapa Nabi Yusuf dikatakan Nabi yang paling tampan? Bu, lebih tampan Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Yusuf, Anda salah. Nabi Yusuf itu tampannya hanya 25% tampannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Yusuf dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Saking tampannya. Ketampanan Nabi Yusuf itu bisa dilukiskan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Gak ada orang yang bisa melukiskan ketampanan Nabi Muhammad. Lah ning kene Nabi Yusuf kayak siapa ya? Wah, ya ora. Masa Nabi Yusuf utangnya gede kayak gini? Ya ora mungkin. Utang aja gede-gede. Anak cerita, wong lanang lah utangnya gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Nabi Yusuf kayak siapa? Kayak banser iki ya? Ya ora mungkin. Saking tampaknya Nabi Yusuf itu mau diperkosa sama Siti Zulaiha. Banser diperkosa, ya ora mungkin. Orang diperkosa bae mapan. Tapi ingat ya, bocah-bocah jomblo ini banyak yang wajahnya jomblo. Kamu tahu, Siti Zulaiha itu saking cintanya dengan Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf dipenjarakan oleh Siti Zulaiha. Maka banyak orang itu kalau terlalu cinta biasanya menghalalkan berbagai cara. Maka ingat, cinta itu membunuhmu. Nabi Yusuf itu saking tampannya mau diperkosa. Ternyata ketampanan Nabi Muhammad jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf. Makanya nggak bisa digambarkan. Lah ini ada PSK, ada orang nakal, lihat Nabi Muhammad lagi makan, Pak, tertarik. Nabi Muhammad digodain. Nabi Muhammad baru makan, karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat baik. Orang nakalnya ini ditawari makan sama Kanjeng Nabi. Ayo Mbak ikut makan. Mbaknya senangnya minta ampun. Oke, aku ikut makan. Sama Nabi Muhammad diambilkan piring untuk diajak makan. Tapi mbaknya PSK ini nggak mau. Saya pengen makan satu piring dengan kamu, katanya. Kenapa? Karena saking tampannya Kanjeng Nabi. Nah, ternyata apa? Sifat kemanusiaan Kanjeng Nabi, mohon maaf, dengan akhlaknya yang luar biasa, menghargai siapapun, bahkan termasuk orang nakal. Itulah yang saya jadikan alasan kenapa Gus Miftah ngaji bersama PSK. Wong Kanjeng Nabi saja ngopeni, masa Gus Miftah enggak? Oh, maneman. Bener Pak, man eman kok PSK nggak ada yang ngopeni. Bedanya saya dengan beliaunya, kalau saya datang ke PSK untuk ngaji, beliaunya untuk ya.
untuk cike-cike kok lato-lato gitu. Ternyata Allah menciptakan lato-lato itu untuk nyanyi cangkeme wong wadon tak kandane. Lah iya. Lah sekarang bojomu ning omah deloken, isu etek awan etek bengi etek. Maka kamu siapkan lato-lato di rumahmu. Begitu istrimu mulai ngomong, "Mama etek." Men cangkeme bojomu diadu karo lato-lato. Nah, seperti itulah kemudian dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Orang ngajak dulu senang dengan akhlaknya, begitu senang dia tertarik untuk belajar banyak tentang Islam. Contoh, ada seorang non-Islam namanya Husairim bin Abdil Azhar. Itu orang non-Islam tapi tertarik dengan akhlaknya Nabi. Ketika dia ketemu Nabi, dia bilang, "Kanjeng Nabi, saya senang dengan Anda." Terus gimana? Ikut petunjuknya Nabi. Kalau kamu senang sama saya, tolong kamu masuk Islam. Berangkat dari kecintaannya kepada Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Husairim bin Abdil Azhar. Nah, pola itu yang saya contoh, Bu. Kenapa dakwahnya Gus Miftah itu dibuat menyenangkan? Supaya banyak orang tertarik masuk Islam. Hari Minggu kemarin saya ceramah di kota Changhua, Taiwan. 3 jam setengah dari kota Taipei. Di Taiwan itu kan kotanya banyak namanya Taipei, Tainan, Taichung, kok Taimu itu ngawur. Taimu. 4 jam Pak perjalanan dari Taipei, ibu kota Taiwan, menuju Changhua, itu kota cinta di Taiwan. Pengajian bersama 15.000 TKI yang ada di sana. Bahan Sernyato aja dan 70 orang, padahal di Changhua. Anak-anak NU yang ada di sana. Saya pengajian Pak, ada 5 orang naik panggung. Yang 4 cowok, yang 1 cewek. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Datang ke panggung langsung dia mengatakan apa? "Gus, I will to be a Muslim." Gus Miftah, tolong tuntun saya pengen jadi orang Islam, orang Taiwan Pak. Langsung hari itu saya mengislamkan 5 orang. Jadi mungkin kalau dihitung itu hari ini saya sudah mengislamkan lebih dari 250 orang. Saya pulang dari Eropa nyampe Indonesia, saya pengajian di Malang, ada video call cewek dari Prancis usia 23 tahun minta diislamkan, minta dikeloni. Matamu kok dikeloni? Emangnya aku cowok apaan? Tak dikeloni, ini cangkemnya bosok temen. Sekian banyak orang yang masuk Islam itu rata-rata apa Pak? Mereka bukan kenal dengan Islam, tapi tertarik masuk Islam dengan cara Islam saya yang menyenangkan. Yang sering saya bilang, Gus, I will to be a Muslim. Why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kayaknya mantuk-mantuk kayak paham-paham. Orang ngerti artinya banyak mantuk-mantuk kayak gini. Bahasa Inggris kan gampang temen ya. Buku bahasa Inggrisnya apa? Book. Buku tiba ketebuk kayak gini. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikili papat, cat bien. Kucing kecemplung kolam, ketes kayak gini. Banyak orang-orang itu Pak. Kalau dilihat dari negaranya yang pernah saya Islamkan tuh orang Taiwan ada banyak, Cina ada, Jerman ada, dari Mesir ada, dari Hong Kong ada, Australia banyak. Pas saya habis ceramah di gereja itu yang masuk Islam satu keluarga dari Amerika, satu keluarga dari Belanda, ada orang dari Perancis. Tidak hanya orang Indonesia Pak. Kalau orang Indonesia itu kalau saya pengajian di mana datang tahu-tahu minta diislamkan banyak.
Ternyata apa alasan mereka pengen masuk Islam? Gara-gara melihat your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islammu itu adalah Islam yang enjoy, relax, happy dan menyenangkan. Makanya ngeten lho, saya ini jenengan rasa ngomong Islam ke wong. Piye carane wong Blangkunang kidul kiyek tertarik mlebu masjid? Carane siji, masjide digawe sing nyenengke. Tak miri siapa ki? Mir, ndi wong? Awakmu. Masa tamirnya kayak kiye gak meyakinkan. Loh, Pak Kiai imam. Bedakan antara imam dan takmir goblok. Beda. Arane siapa ya? Hasim, Nur Hasim. Jenggotnya kayak kiye. Nah, maksud kula napa? Kok Samsudin cangkeme? Oh tenan. Maksud saya apa? Kalau wilayahnya Gus Miftah itu menyampaikan Islam yang menyenangkan, selfie maning. HP ini cross by gaya. Kalau ngapunten Pak Gerardok Silo, boyok kulo kuwasel karena saya baru terbang dari Taiwan. Kulo niku baru Eropa, terus kemudian terbang ke Taiwan. Jadi boyok ini loro, Pak. Wis ora kelon, aduh. Kelor. Loh, saya itu pengajian di Taiwan, Pak, nggak pakai lama-lama. Berangkat hari Sabtu, hari Minggu ngaji, Senin pulang. Tadinya nggak seperti itu. Hari Sabtu saya berangkat, hari Minggu ngaji, malamnya pengen langsung pulang. Nggak ada pesawat. Ya bayaran Taiwan, rakyat cangkemmu. Wis ra urun cerewet. Mungkin keprimen ya bayaran baik. Wis pengajian yang jadi jajar murah dinyang. Ya Nur Hasim ki marah nang pondok ketemu bisa bocah. Blangkunang Selatan ki ya, wonge kere-kere kiai. Sesuk sing murah bae kayak iki. Makan sugi ya. Jadi kita doakan Nur Hasim masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Dimasuki surga ra gelem keprimen. Ya wis dongake diganti, dongane diganti. Nur Hasim enggak mau masuk surga duluan. Didoakan mudah-mudahan Nur Hasim panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Nur Hasim hidup sendiri, amin. Jadi tahun mben Nur Hasim pengajian dewek, ngemsi dewek, ceramah dewek, dirungokke dewek. Lah wong kentir sih. Nah. Jadi nyuwun sewu. Saya itu bertugas menyampaikan Islam ini yang rahmat lil alamin dengan cara yang menyenangkan. Rahmat itu kan bahasa lainnya apa? Menyenangkan. Lil alamin untuk seru sekalian alam. Lah tugasnya Pak Nur Hasim kiye ra usah kadoan kayak kiye. Cukup ndadekke piye carane Masjid An-Nur ini menyenangkan sehingga orang tertarik untuk masuk masjid. Betul? Coba Bapak Ibu. Kemarin kan saya sempat dianggap kontroversi ketika mengucapkan selamat Natal. Karena banyak tetangga saya orang Kristen Katolik, Pak. Ketika Natalan saya mengucapkan selamat Natal. Satu. Yang kedua, saya protes ketika di Bogor itu ada orang Kristen sembahyangan di rumahnya kemudian dipersekusi, digeruduk, dilarang. Saya bilang, orang sembahyangan itu kan pengen dekat dengan Tuhan. Kenapa harus dilarang-larang? Nanti kalau Gus Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen loh Gus. Ya ora. Contohnya wingi 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya juga tidak jadi pahlawan. Jomblo kemarin ada orang menikah mengucapkan selamat menikah, yo tetap jomblo.
Ora kok langsung duwe bojo ya ora. Kalau dikatakan Miftah mengucapkan selamat Natal nanti kafir, ya ora apa-apa, syahadat maning. Hidup itu dibuat gampang saja itu loh. Bapak Ibu wong NU lah tahu toh. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Masa Gus Miftah tiap malam tahlilan gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Kan goblok. Barokah Nur Hasim kayaknya nggak disuguh, kan goblok. Karena Nur Hasim ngerti makrifat kiai ini puasa. Wowe anan kerja wadon sapa kiai? Oh pasien, ini dukun. Oh, anak buah Samsudin ya. Nah, kalau saya begini, kan bahasa saya begini Pak Kiai, nyuwun sewu. Pak Hasim saya bilang begini. Hei orang Kristen, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita. Sebagaimana kami orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya sepakat orang Islam untuk berangkat ke masjid. Orang Nasrani silakan ke gereja. Karena kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristen dan orang Islamnya baik, Indonesia aman. Kita bebas kok masuk masjid. Kenapa orang Kristen dilarang masuk gereja? Ya silakan, wong mereka agamanya Kristen kok. Soal besok di akhirat seperti apa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sibuklah dengan urusan rumah tangga kita, nggak usah ngurusi rumah tangga orang lain. Betul? Kayak wong Jati Jajar sing duwe urusan rumah tangga Lesti Kejora karo Rizky Bilar, sing cerewet wong Jati Jajar. Nggih napa mboten? Sing duwe sing nglaporke bojone Lesti, sing dilaporke bojone Lesti, sing nyabut Lesti. Kok sing cerewet wong kene? Maka orang Jawa pernah punya kosakata, apa punya kata-kata, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wonge sing lemu kan. Lemu bokongnya gede. Nah, makanya apa? Ketika Nabi Muhammad itu ditampakkan sisi kemanusiaannya, Pak, yang terjadi apa? Ketika Nabi Muhammad diuji dengan musibah, Kanjeng Nabi ya susah. Menunjukkan apa? Sama dengan orang Jati Jajar. Kalau diuji oleh Allah, atine susah. Nabi Muhammad diuji. Apa ujiannya, Pak? Ujiannya istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah, orang yang sangat dicintainya, meninggal. Istrinya meninggal, lumrah, atine susah. Ayo Hasim, lah bojomu mati susah apa ora? Ya ora golek maning. Bojone mati alhamdulillah. Yen wis mati pondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Nur Hasim. Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sedih. Pamannya meninggal, Nabi Muhammad tambah sedih. Sehingga menunjukkan apa? Kalau kita itu kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, itu lumrah. Nabi Muhammad juga demikian. Maka di dunia ini yang nggak pernah susah, senang terus, cuman satu. Duwe terus ratau, duwe utang, seneng terus ratau susah niku mung siji, sinten? Fir'aun. Sakniki rodok rame mergo ana wong sing ngarani Pak Jokowi kaya Fir'aun.
serasa melu-melu. Lah, kula takoni wingi wartawan, Gus Miftah bagaimana pendapatnya? Kalau saya secara pribadi tidak setuju, secara pribadi nggih. Karena bagaimanapun juga sing ngomong niki guru kita semuanya. Tapi kalau secara pribadi saya tidak setuju. Fir'aun itu salah satu karakter jeleknya apa? Dia ngaku Tuhan. Piye-piye Pak Jokowi ra tau ngaku dadi Gusti Allah. Berarti ya ora pas lah Pak Jokowi kaya Fir'aun. Lah, Fir'aun itu ciri-cirine apa? Seneng terus ra tau susah. Lah jenengan delok Pak Jokowi ku ya tau seneng ya tau susah. Duwe duit terus ora tau duwe utang niku Fir'aun. Mila kok ana tiyang jati jajar kadang-kadang seneng kadang-kadang susah niku lumrah, soalnya jenengan menungso biasa. Lah jenengan seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Nah, Fir'aun ki ciri-cirine biasanya awake rada lemu bajune batik. Kuwi Fir'aun niku biasane. Pecine dhuwur biasane. Lah ana kiai ngaji senengane selfie delik-delik, lah itu Fir'aun itu biasanya. Saya tadi kan bilang, lah wong wetenge gede, manuke cilik. Ibu-ibu malah bilang, ayo sepil. Sarungnya apa? Oh, gajah duduk. Sarung yang paling jujur sak donya. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Malah yang manuke Nur Hasim kayak pentil. Nah, karena Nabi Muhammad itu sedih Pak, Allah berkenan ngasih hiburan. Tapi hiburannya Kanjeng Nabi itu keren, bukan piknik, bukan kemana. Pikniknya ke tempat yang keren, minal masjid ilal masjid. Maka kula suwun, masjid itu dibuat yang menyenangkan, sehingga kalau orang itu butuh healingnya cukup ke masjid. Cari hiburannya ke masjid. Butuh seneng berangkatnya ke masjid. Ini kan Nabi Muhammad. Jajal wong kene, ndase mumet yen gembira luka kayak Hasim. Makan gembira luka madak kerupa karo munyuk kayak iki. Batir inyong ya kayak iki. Lah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang tertarik ke masjid? Bagaimana supaya orang seneng kalau punya masalah sambatnya hanya ke masjid? Padha karo jenengan, umpamane ana hiburan karo pengajian, bagaimana orang lebih mencari kesenangan di tempat pengajian dibandingkan di tempat hiburan? Lah wong kene ya seneng banget ya pengajian jangan memangan bae kayak ya Allah. Adine Hasim ya. Yes, ini selamatan dulu yuk biar semangat. Shollu ala Nabi Muhammad. Bocah hadroh kerja. Hadroh arane apa ki? Kelompoknya jenenge apa? Hah? Kalbus Safa'ah. Oh bagus. Tapi kira kalbun Safa'ah ki piye iki? Mosok pitulunge asu ya bukan. Ada babus Syafa'ah, pintu syafaat. Besok anak-anak hadroh Gus Miftah masuk surga yang nemani anak-anak hadroh. Tapi aku ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan tok. Ya daripada kan lumayan hadrohan tok. Oh Banser ngiri, udah besok yang awal Banser, amin. Kan Banser tuh bekasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei karo Banser. Banser kiap, kiai ini melebu, Banser metu maning kayak gini. Melas temen. Kok nih kayak Banser sing tua-tua ya, iki Banser tua, kayak tua. Kayak katanya biasa melu ngaji nyong ya sing tua kayak. Sudah, bapaknya sudah pitu. Wis nanti untu, kakean mentel ya. Lho iki tua. Sing Banser tua ana pira ya? 5, umurnya pira-pira. Sing tua-tua Banser rene, jejer kene sing tua-tua. 6 7 kene. Di maning sing tua? Oh. Namanya Habib Nuryanto. Isin duwe bojo? Masih. Lah sing rondone lemuke ayu apa ora, Be?
Hadap sana. Siap, Bro. Siap, Bro, kok istirahat keprimen Habib, Pak. Nah, yang sebelah sini Pak siapa yang sebelah sini? Om Misbahuddin, kasih mic Pak Hasim, kasih mic. Pak Misbah mau tak tes Pancasila. Ayo Misbah, Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Hop. Yang dua ini yang tengah ini siapa? Yang dua yang tengah. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tiga Habib. Persatuan Indonesia. Iya, pintar. Habib lanjutkan dulu. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kok masyarakatnya siapa? Salah. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat di masyarakat keprimen ya. Ya hadap sini sekarang, hadap sini. Balik kanan, gerak. Rongatus. Kok dudu senteng ya? Rongatus. Ci Hasim pengen bubar jalan gerak. Iya. Sering-sering bae matamu. Pengajian amplop ora jelas. Malah dirampok karo sing tua-tua. Ikhlas apa ora memen cangkem. Ikhlas apa ora aja. Wong NU ya selawatan. Iki NU semua ta ini? NU. Aja sebelum nanti jangan tabu dulu, ini yang ngetes dulu. Dites. Jenengan jawab muslimat karo fatayat ya. Bapak NU Ibu Mus sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat salah rahmat badokan bae sing dipikir ulangi Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa berkat maneh. Luwe penting rahmat apa berkat? Berkat. Pantesan Hasim utangnya gede, sing dipikir berkat banyak. Pantes rupane Hasim raine kayak besek ya. Ada rata ulat di dewe ya, insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya minta lagu apa? Sim, lagu apa Sim? Manut. Maku bural.
Sedherek kita sedaya jaler estrianem lan tuanem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukane ing mlebu kuwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diuruki diambyang-ambyang diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara
anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak cilik didongake ya. Bocah cilik diulang ngaji. Kowe iki ngopo tak meneng bae. Ora ndonga malah. Ora usah semangat, amplopmu enggak jelas. Kosongan. Sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Dirampok karo sing tua-tua. Bocah cilik diulang ngaji. Sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek salat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah pujian yang masjid kayak gini menarik. Pujiannya ora penak temen. Rugi dunya ora dadi apa-apa. Apaan? Lah kukuna temen ya. Ya jangan kalau rugi dunya ora dadi apa-apa ya rapat ngundang pengajian keprimen. Dongake wong Jati Jajar mudah-mudahan semuanya kaya. Gua pengajian yang lapangan gede. Ini kan pengajian gang sempit yang mergo nggak ada anggaran. Ngerti aja. Alhamdulillah. Hasim gaweane adan. Adan sih. Oh sing tua-tua kayak Mbah Ban sere kon adan. Buang 200.000. Lanjut. Pengajian akan saya sampaikan sampai jam 9 malam. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Pengajian urun mung 1000 bae kaya. Tadi ada kotak infak, udah. Enggak ada. Oh, berarti kaya banget. Masjid An-Nur kaya. Lagian enggak usah kotak infak. Ngapain kalau ada pengajian ada kotak infak? Ibu-ibu enggak duit 100.000, 50.000, sing cemplungke 1.000. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Berarti orang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Jenengan lu ngajeni kiai apa kunyuk? Kunyuk. Ya beneran kunyuk. Mila para kunyuk rahimakumullah. Cangkeme. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita melihat sejarah peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad sedih dan susah, Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk piknik minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Berarti nopo? Yen awake dhewe niki duwe masalah, atine susah, ojo adoh-adoh dari masjid. Nggih napa mboten Bu? Masjidmu rame, Sim. Rame. Rame apa nih? Rame jamaah apa nyamuke? Oh, jamangae. Nah, makanya nyuwun sewu. Bagaimana masjid ini didesain sehingga jamaah itu seneng neng masjid.
Saya itu dari dulu Pak menyarankan siji golek tukang adan sing apik. Lha wong subuh sing adan wis tua temen, sing mangkat siapa? Gini apa mboten? Ini problem di mana-mana masjid. Pujiane ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekathahing dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Jamaah sing ngomong mboten cangkeme sapa kek Hasim. Orang menarik belas. Loh, saya dulu kan tukang adan Pak. Saya kan dulu kuliah tinggalnya di masjid, maka mau nggak mau saya bertugas sebagai tukang adan. Pujian ya sing apik Sim. Pujian ora tenanan belas. Mamane saya dulu mengingatkan orang-orang supaya tidak terkesima dengan kehidupan dunia. Ojo sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang Hasyim. Malaikat jurupati lirak-lirik marang Gus Miftah kepriye. Lah aku ora apa-apa Sim. Kenapa saya itu ngaji setiap hari? Karena saya pengen mati pas pengajian. Kan lumayan aku ngaji ning Jati Jajar. Malaikat Israel datang diumumkan di Masjid An-Nur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Nur Hasyim umpamanya. Pak Hasyim umur pira? 48 ya berarti umurnya Hasyim luwih tua. Tapi santai wae Sim. Mati kuwi syaratnya ra kudu tua, mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Mila senajan Pak Hasyim luwih tua tinimbang Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Hasyim, bisa jadi yang mati Hasyim duluan. Mati kuwi rahasiane Gusti Allah. Rahasiane mati ki Sim ana telu. Siji rahasia waktu, loro rahasia coro, telu rahasia tempat. Waktune kapan ya ora ono sing ngerti. Awan pantes, bengi pantes, sore pantes, isuk pantes. Nomor loro, carane kepiye? Ya ora ono sing ngerti. Ana sing nembe selfie karo ge moro-moro mati ya ana. Nomor telu rahasia apa jaminan Hasyim tiang Jati Jajar matine teng Jati Jajar? Ora mesti. Gus Miftah orang Kalasan, apa meninggalnya pasti di Kalasan? Belum tentu. Hasyim orang Jati Jajar, bisa jadi matine ning Sarkem umpamane kayak gini ya. Kan kurang ngerti ya. Lagi dakwah. Gus Miftah tiang Kalasan, napa matine mesti teng Kalasan? Ora mesti. Gus Miftah orang Kalasan, bisa jadi matinya di Madinah umpamane. Umpamane. Jadi Gus Miftah Madinah, Hasyim Sarkem. Dakwah. Hasyim bengok. Orang kena jengkel mati cemplungnya kali ya. Nah, coba dilek dari masjid Pak. Imamnya ya sing apik, sing kepenak. Ora sing ora fasih. Pak, sebenarnya fase itu pengertiannya begini. Fase itu satu jelas. Ora kudu nadane apik ora, sing penting suarane jelas. Nomor loro fase niku artine nyambung. Nyambung niku napa? Nyambung karo karepe jamaah.
Ngerti lah bar ngisa ana pengajian nak ngimami ya ora usah suwe bar ngisa ana pengajian bar Fatihah Yasin ya bajingan suwen Oril maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin siapa imamnya Hasim bajingan ya coba kalau dilihat hadis Pak ya, kalau kita ngomong hadis Nabi itu banyak, Nabi mengingatkan imam yang suratnya terlalu panjang, tapi Nabi nggak pernah mempermasalahkan orang ngimami suratnya pendek. Jadi soalnya apa? Kalau sholat di masjid suratnya panjang-panjang, akhirnya wong jadi jajar ora gelem neng masjid. Tapi ya ora sakulu karo inatok. Engko maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna, ngisa rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh Hasim gelar sajadah malaikatnya mudun wes tahu Sim. Lah makanya kenapa ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan, kemudian Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid langsung naik ke langit, nikulah tujuannya memberikan hiburan Kanjeng Nabi. Dari puncak hiburan itu adalah perintah sholat. Berarti apa? Sholat itu sebagai solusi bukan masalah. Berarti apa? Orang berangkat ke masjid untuk sholat harus seneng. Makanya Pak, dulu zaman saya manggon di masjid itu saya buat tema, pola. Kalau sholat subuh, habis subuh setiap hari Minggu saya buatkan acara coffee morning. Jadi bar subuhan jamaah tak ajak ngopi, tak ajak mangan. Sehingga apa? Orang akhirnya seneng ke masjid. Bar sholat subuh ngopi. Setuju? Anak-anak muda sekarang di mana-mana bawa HP cari kuota. Masjid kasih wifi. No ya jadulan Mobile Legend. Nang masjid ana wifi malah golek Mobile Legend sing ditonton Gisel. Ya apal temen mau nginyong ngoreh linge sangka Hasim. Sehingga apa? Dibutuhkan kreativitas. Sehingga apa? Uang sholat niku seneng Pak. Sekarang nyuwun sewu masjid digawe susah, dilarang tidur di masjid. Apa coba urgensinya kok dilarang? Saya dulu itu dari SD SMP sampai kuliah tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Alasan takmir melarang orang tidur di masjid biasanya nopo? Khawatir nanti waktunya sholat nggak bangun. Ya ora apa-apa lah, ora tangi sekalian disolati. Gampang bae Sim. Nah, sehingga apa? Orang itu ketika suntuk, ketika susah, yang ditunggu waktu sholat. Contohnya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sedang susah, badannya sakit, yang diharapkan kedatangannya itu siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kalau Bilal datang ke masjid, berarti sudah hampir datangnya waktu sholat, karena Bilal mengumandangkan adzan. Lah berangkat dari cerita Bilal nyuwun sewu golek tukang adzan niku ora sing ganteng tapi sing suarane apik. Wong Bilal kuwi wonge wireng tapi mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk adzan mergo suarane apik. Mila ibu-ibu kalau cari menantu, carilah mas-mas yang sregep adzan di masjid. Kenapa? Sholatnya saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Apa meneh kowe gelem subuhan kok ning masjid ana bocah ganteng gelem subuhan, niku pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua kaya Hasim sing meh mati. Dia ngomong aman-aman biar murah dinyang.
Sehingga nyuwun sewu, tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ini bisa kita fasilitasi. Wong seneng ning masjid, Bu. Ibu-ibu kalau denger adzan susah apa senang? Oh lah, siapa sing kondo? Susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu jadi jajar? Adzan maning. Cepet temen ya. Padahal coba Pak, kalau kita urai satu-satu kalimat adzan itu ya. Hayya 'alas shalah. Wong jadi jajar, ayo sholat. Itu kira-kira sing nyeluk jenengan tukang adzan apa Gusti Allah? Adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Apakah kalau kita mendatangi sholat Allah nggak akan memberikan apapun kepada kita? Oh beri. Beda kalau panitia kali jajar, jadi jajar, manggil nggak disuguh. Tapi kalau Allah yang manggil disuguh. Suguhane napa? Hayyalal falah. Wong jadi jajar. Mari kita raih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Tegese napa? Lak pengen menang krungu adzan salat. Lak pengen sukses krungu adzan, pengen bahagia krungu adzan salat. Lah wong jenengan niku bahagia seneng adzan, krungu adzan niku mung pisan, adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mergo mboten salate, mergo buka. Ku sing puasa, ora puasa melu buka. Takbiran melu nangis. Ora salat melu ngecat omah, alasannya giriaya. Alah matane. Sing kurang ajar anak saya Pak, denger adzan ngasar Allahu Akbar, anak saya buka puasa. Saya bilang, Mas itu baru asar, kenapa kamu ikut buka puasa? Ini kan belum maghrib, itu adzan asar. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama. Cangkeme Hasim kayak ramane keprimen yora ya. Balas dendam kayak ramane. Ya salah, ramane luwe parah. Saya kan punya acara di JTV Surabaya kalau maghrib, kalau puasa itu Pak, namanya kuliah Ramadan bersama Gus Miftah, 7 menit menjelang adzan maghrib. Ternyata penontonnya itu banyaknya minta ampun. Bahkan orang-orang Jakarta, orang Kebumen, Jawa Tengah nontonnya Surabaya, TV Surabaya. Saya waktu itu mikir, wah berarti orang-orang senang dengan ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jakarta nonton TV Surabaya dibandingkan TV Jakarta? Karena adane luwe dhisik. Maghribe luwe dhisik keprimen. Nah, takmir masjid itu merupakan apa? Panitia yang memberikan fasilitas kepada umat untuk senang sholat di masjid. Makanya kewajiban takmir itu apa? Memanage masjid bagaimana supaya orang tertarik berangkat ke masjid. Ngono Sim. Saya dulu hari Minggu saya buat coffee morning Pak. Tak ajak diskusi anak-anak muda bar subuhan ngopi bareng kalau gorengan. Wah, hari Jumat kita buat habis Jumatan sedekah makan siang sehingga orang tertarik masuk ning masjid. Nanti mergo panganan Gus, semua kebaikan itu butuh dibiasakan. Hebatnya wong jadi jajan iku nyuwun sewu lah Jumatan ngrungokke khotib, ya ma'asyiral muslimin. Tapi begitu rampung Jumatan ana badokan melek dhisik dhewe. Luwe penting khotbah Jumatan apa panganane? Nah, maka hikmah Isra Mi'raj iki sing kula suwun niki mawon. Bagaimana menjadikan sholat sebagai solusi, bukan masalah. Berarti napa? Wong sholat niku solusi karena di saat sholat itu kita punya kesempatan komunikasi dengan Allah. Maka dikatakan apa? Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an.
barang siapa yang menghendaki cakap-cakap dengan Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Lah jenengan sholat berarti maca Quran. Lah maca Quran berarti omong-omongan karo Gusti. Jenengan omong-omongan kali kula mawon seneng kok, apa meneh omong-omongan karo Gusti Allah. Ha, semua omongan karo rondo bek seneng. Oh, nemen. Kalau Hasim menikah dengan janda, Sim, nggak akan ada malam pertama, adanya malam terusan. Omongnya jadi lemu kayak giya, ya Allah. Lemu jilbabnya coklat, ya Allah. Nah, sholat sebagai solusi. Lawe sholatnya api. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang mendirikan sholat insya Allah dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Mila lawang wedok sholatnya api mesti karo bojone api. Wong lanang kok sholatnya api karo bojone mesti tanggung jawab. Gini mboten Bu? Ingat, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Bu? Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Siapa yang kere? Hasyim. Ya rasa nangis sih. Oh, tenang, aman. Di HP-mu selfie kene rasa nyolong-nyolong. Ini HP-ne. Kasih. Doa ditutup. Terima kasih, Gus. Langsung dikirim ke jandanya Kiye, foto karo Gus Miftah Kiye. Wah, engko aku adus ping 7 engko aku. Moko lado. Shallu ala Nabi Muhammad. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka cerminan orang yang sholat itu akan ditampakkan dengan akhlak yang baik dan menyenangkan. Mila nyuwun sewu, semakin jenengan dadi wong sing nyenengke, insya Allah semakin kathah dulure, semakin kathah rezekine, semakin cedak rahmate, semakin adoh balak lan musibahe. Amin Allahumma. Mila kula wingi pas teng Magelang kula matur, gara-gara ana wong takon ngeten. Nyatane Gus sakniki kathah wong salat tapi kelakuane elek. Lah engko dhisik. Kayak tonggo kula ra salat malah kelakuane apik. Saiki tak delok, tak takon, Bu, Pak. Lah jenengan kon milih-milih pundi? Wong salat gelem salat tapi kelakuane elek, urung iso tumindak apik, napa tumindak apik tapi dereng salat? Sing kudu didhisikke salate apa tumindak apike? Tetap salate. Soale sesuk dihisab pertama kali kali Gusti Allah niku salate. Wong salat rong tumindak apik, kula sering ibaratke napa? Padha karo wong wuda nganggo kathok ora nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lek wong tumindak apik rong gelem salat padha karo wong tumindak wong nganggo sabuk tapi ora nganggo kathok. Gondal ditotul titik. Manuke siapa? Hasyim. Jadi lawang tumindak apik orang salat padha karo wong wuda nganggo sabuk ora nganggo kathok. Napa wonten nganggo sabuk ora nganggo kathok? Wonten. Sinten? Jaran. Jaran itu pakai pelana nggak pakai celana. Bisa dicoba Asim pakai sabuk nggak pakai kathok Asim? Wah, sabuk gede temen ya. Berarti latihan jadi jajar gelem tumindak apik ra gelem salat kelas kaya jaran. Mila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah nggih. Para jaran.
Kula yakin jenengan dereng salat pun jam setengah 6. Niki wancine salat, aja sampai melu pengajian orang nglakoni salat. Sing dosa mengen kula. Muga-muga tiyang jadi jajar kuwabeh jaga salate. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.